Pasti gak akan ada yang percaya kalau Patrick adalah seorang yang jenius, juga pintar dalam memanipulasi. Komunitas fans teori konspirasi meyakini bahwa Patrick memang sengaja mengatur manipulasi keadaan dan situasi. Ada banyak ucapan dan kejadian yang menjadikan landasan teori konspirasi tentang Patrick. Contohnya gini, pada musim 6 pada episode 114 yang berjudul The Card, momennya terjadi pada saat SpongeBob sudah mulai merasa frustrasi untuk menyelamatkan Patrick yang terus-menerus bertingkah ceroboh yang membahayakan dirinya sendiri. Kejadian itu terjadi pada saat bermain di pantai Goo Lagoon. Dialognya gini, "Patrick, you are doing this on purpose." Terus Patrick jawab, "You can always expect my usual brand of stupidity. I like to mix it up." Artinya gini teman-teman, "Patrick, kamu sengaja melakukan ini ya?" Dijawab Patrick, "SpongeBob, kamu tidak bisa selalu mengharapkan jenis kebodohanku yang biasanya aku suka mencampurnya agar kamu tetap waspada." Gimana teman-teman? Masih belum percaya? Masih ada lagi kasus kedua yang jadi keyakinan para fans teori konspirasi pada episode Tentacle Vision. Saat Squidward merasa mulai frustrasi menghadapi Patrick, dia ngomong gini, "Patrick, just how dumb are you? Patrick, seberapa bodoh sih kamu?" Kata si Patrick, "It varies." Itu sih bervariasi. Atau kalau mau diartiin ke yang lain, bisa dibilang kayak, ya kadang-kadang. Fans teori meyakini dari dua macam dialog pada dua episode ini aja, mereka yakin bahwa Patrick memang pintar untuk melakukan manipulasi agar tetap terlihat bodoh. Fans teori konspirasi yakin Patrick itu sejatinya adalah the genius psychopathic manipulators. Bahkan mereka percaya di dunia ini gak akan ada orang yang bakal menyalahkan atau memenjarakan sesosok makhluk bodoh yang kerjanya cuma menatap dinding kan. Gua akan ajak kalian untuk membongkar bareng-bareng sisi manipulator Patrick di episode ini. Hai, gue Iki dan selamat datang di Hororisme, tempat kalian mendengarkan sebuah cerita horor. Pernah nggak kalian punya teman yang datang cuma buat minjem duit kalian? Bahkan Patrick juga sama kayak begitu. Jadi gini, teori fans waktu debat komunitas bilang begini, secara logis Patrick itu kan cuma seorang pengangguran, tapi anehnya kenapa dia bisa punya TV, bisa makan enak, dan bahkan bisa dikatakan hidupnya ini sangat nyaman. Kenapa ya? Teori fans percaya kalau Patrick ini memang sengaja memanfaatkan SpongeBob, sahabatnya sendiri yang memiliki pekerjaan tetap di Krusty Krab. Dan Patrick ini paham kalau SpongeBob punya rasa yang enggak enakan, serta super royal. Patrick memang menggunakan celah ini untuk sengaja memanfaatkan SpongeBob. Sebagaimana kalian tahu, SpongeBob ini punya hati yang tulus kepada orang yang benar-benar dekat sama dia. Disinilah Patrick memanfaatkan ketulusan itu untuk mendapatkan makanan gratis, menumpang hidup, hingga menikmati fasilitas tanpa perlu mengeluarkan keringat atau membayar pajak. Bahkan, fans juga percaya kalau SpongeBob sebenarnya dipelihara oleh Patrick. Gimana, kalian percaya nggak? Dari sebuah teori yang gua baca, Patrick ini tahu persis kalau SpongeBob mengalami krisis kepercayaan diri jika tidak dianggap sebagai sahabatnya yang baik. Dari keyakinan ini, Patrick memanfaatkan ketakutan emosional SpongeBob ini.
Kalian bisa nonton lagi nih episode I'm with Stupid. Kalian perhatiin lagi deh, seberapa liciknya Patrick memanfaatkan ketulusan SpongeBob untuk jadi terlihat sangat bodoh, untuk dipermalukan, diinjak-injak, dan menghina harga diri SpongeBob agar Patrick merasa lebih superior. Komunitas teori gelap beranggapan kalau Patrick sangat berhasil telah memanfaatkan kebaikan juga ketulusan sahabatnya demi kepuasan egonya sendiri di depan orang lain. Sebagai manipulator jenius, Patrick gak mau kalau SpongeBob terlihat lebih cerdas dan lebih mandiri dibandingkan Patrick. Alasannya begini, karena kalau SpongeBob pintar, SpongeBob akan sadar kalau dia sedang dimanfaatkan. Makanya setiap kali SpongeBob ingin mencoba hal baru atau belajar, seperti tes mengemudi, Patrick akan selalu datang menemani SpongeBob untuk memberikan saran-saran yang buruk. Apa tujuannya? Tentu tujuannya agar SpongeBob gagal dan tetap merasa butuh sama Patrick. Dan dia terjebak dalam siklus kebodohannya yang sama agar Patrick mudah mengendalikan SpongeBob. Kalian sadar nggak kalau Patrick ini selalu memicu kekacauan, tapi anehnya selalu berhasil membuat SpongeBob yang disalahkan oleh warga Bikini Bottom juga disalahkan oleh Squidward. Ternyata ada loh kasus sempurna yang dialami oleh SpongeBob yang dimanipulasi oleh Patrick. Kalian bisa lihat pada episode Stuck in the Ringer. Patrick sengaja mengunci tubuh SpongeBob menggunakan lem permanen sampai SpongeBob menderita seharian. Tapi begitu SpongeBob menangis dan meluapkan kemarahannya, Patrick langsung berakting sedih dan bilang, "Aku cuma mau membantu." Dampaknya, warga Bikini Bottom langsung menghujat SpongeBob dan menganggap SpongeBob adalah sahabat yang jahat. Dari sini, fans teori konspirasi makin percaya kalau Patrick telah berhasil memutar balikan fakta dan memanfaatkan rasa bersalah SpongeBob agar dia tetap jadi pihak yang selalu dimaafkan. Kalian pasti sering kan lihat Patrick mengenakan pakaian dokter atau profesor. Ada alasannya. Sekarang gue mau tunjukin ke teman-teman semua pada gambar identik yang akan membuat kalian berpikir dua kali ketika kalian melihat Patrick. Coba kalian lihat gambar-gambar ini. Gambar pertama, celana gembung Patrick pada tahun 2001 pada episode Patty Hype. Yang kedua, pada tahun 2003 pada episode The Sponge Who Could Fly. Menyusul yang ketiga pada tahun 2023 pada episode Plain to See. Banyak komunitas teori konspirasi percaya kalau Patrick lah pencetus atau pionir celana gembung karena gambar-gambar ini terlalu identik. Tentu ada kecurigaan bagaimana bisa terjadi fenomena celana gembung yang digunakan sebagai sistem keselamatan penerbangan di Bikini Bottom, seperti yang terlihat pada pilot dan kopilot. Ternyata sudah direplikasi oleh Patrick 22 tahun sebelumnya. Ada sebuah alasan kuat mengapa teori fans konspirasi percaya kalau Patrick memang jenius. Kalau kalian perhatikan lagi, Patrick aslinya dia itu mengerti tentang ilmu genetika dan biologi evolusioner molekuler, matematika teoritis, topologi, fisika kuantum, arkeologi lingkungan, paleontologi, akustik fisika, dan musikologi. Tapi ada satu hal dominan yang sifatnya instan dan langsung mematikan rasa keingintahuan lawan bicara. Tahu nggak kalian? Kalimat itu adalah, "Aku tidak tahu." Mungkin kedengarannya biasa aja kan? Tapi itu memang relevan. Contoh analogi kearifan lokal, ada kalimat yang bilang begini, "Udah, iyain aja biar cepet." Kalian paham nggak apa yang dimaksud oleh Patrick? Sikapnya yang memasang wajah datar dan sering berucap, "Aku tidak tahu." Itulah trik mematikan yang langsung memutus rasa ingin tahu pada lawan bicara.
agar kecerdasannya tetap jadi rahasia yang tidak pernah terbongkar. Patrick menyerang psikologi lawan dengan mengatakan aku tidak tahu, yang padahal dialah pemicu kekacauan yang paling manipulatif. Dia selalu berhasil memutarbalikkan fakta sehingga SpongeBob yang selalu terlihat salah di mata warga Bikini Bottom. Dan dengan kejeniusannya, Patrick telah menciptakan pandangan ilusi menjadikannya tak tersentuh oleh pihak manapun. Dan itu juga yang dibicarakan oleh komunitas teori gelap pada film SpongeBob dan mereka sangat percaya itu. Gimana sama kalian? Kalian percaya nggak? Tadi kita udah bahas tentang kecerdikan agenda manipulasi hingga ilmu sains teoretis yang dikuasai oleh Patrick secara tersembunyi. Sekarang kita masuk ke pembuktian fisiknya. Mari kita bahas dan kita bedah misteri anomali celana yang bisa menggelembung ini secara lebih mendalam. Banyak teori fans mempertanyakan kok bisa ya ada beberapa episode dengan fenomena celana menggelembung yang persis sama, bahkan digunakan juga oleh pilot penerbangan di Bikini Bottom. Mari kita lihat secara sains dan biologi murni di dunia nyata. Bintang laut adalah makhluk yang tidak memiliki paru-paru dan insang. Mereka bernafas dengan menyerap oksigen langsung dari air laut, menggunakan kulit dan kaki tabung mereka. Konsekuensinya fatal. Bintang laut sama sekali tidak bisa bernafas atau menampung udara jika keluar dari air. Lalu kenapa Patrick dan SpongeBob tertangkap kamera memiliki celana yang bisa menggelembung bulat menyerupai balon atau pelampung? Komunitas teori fans konspirasi berhasil membongkar rahasia gelap di balik fenomena anomali fisik ini. Gembungan celana tersebut bukanlah sebuah candaan kartun biasa, melainkan teknologi rekayasa ruang udara yang mereka gunakan sebagai taktik untuk kabur dari penjara karantina Bikini Bottom. Kalian pasti nggak percaya kan? Sebagai ilmuwan jenius yang kedoknya nyaris terbongkar, Patrick tahu mereka harus menembus dinding pembatas karantina yang memiliki tekanan air yang berbeda, atau bahkan area kering terlarang yang tidak memiliki pasokan air laut. Karena keterbatasan anatomi asli Patrick yang tidak bisa bernafas di luar air, dia memanfaatkan kejeniusannya untuk menciptakan sistem penampung oksigen portable di dalam celananya sendiri. Nggak cuma itu aja teman-teman, Patrick juga merekayasa celana kotak kaku milik SpongeBob menjadi bulat sempurna agar sahabatnya juga bisa menampung volume udara yang sama besarnya dengan Patrick. Lalu celana menggelembung ini adalah alat transportasi sekaligus tabung penyelamat darurat demi bisa lolos dari kejaran otoritas penjara karantina Bikini Bottom. Ini adalah bukti mutlak bahwa pelarian mereka telah direncanakan dengan perhitungan fisika dan biologi yang sangat matang oleh sang manipulator yang jenius. Kalau teman-teman masih nggak percaya, menganggap semua bukti manipulasi finansial, anatomi palsu, hingga taktik pelarian dari karantina ini hanyalah sebuah cocokologi, gue akan ajak kalian bahas yang satu ini. Dalam sebuah episode tentang Sandy yang mulai jengkel dengan kelakuan absurdnya Patrick, Sandy pun pernah bertanya kayak begini, "Patrick, apa kamu tidak harus menjadi bodoh di tempat lain?" Dengan wajah yang datar dan tanpa dosa, Patrick hanya menjawab, "Tidak sampai jam 4 sore," atau dengan versi yang lain yang merujuk pada waktu tertentu. Kayaknya banyak dari penonton awam yang gak sadar dan menganggap ini hanyalah lawakan kering anak-anak. Namun bagi kita yang melihat sisi gelap Bikini Bottom, kalimat ini adalah slip of the tongue, sebuah kesalahan yang sangat fatal di mana Patrick secara tidak sadar membongkar rahasia terbesarnya. Gimana teman-teman, kalian notice nggak dengan kalimat yang tadi? Jadi gini, menjadi bodoh bagi Patrick bukanlah bawaan lahir, tapi menjadi bodoh adalah sebuah skenario yang bisa jadi juga sebuah peran
dan pekerjaan yang memiliki jadwal khusus. Dia menetapkan jam kerja untuk berpura-pura menjadi seorang yang bodoh di depan banyak orang, agar penyamarannya sebagai seorang yang jenius dan buronan tetap aman dari radar otoritas karantina Bikini Bottom. Sebuah pertanyaan yang mengerikan tersisa di benak gua adalah jika sandiwara bodohnya selesai setelah jam tersebut, lalu sosok mengerikan apa yang sebenarnya aktif di dalam ruangan batunya yang gelap pada saat malam telah tiba.